Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia akan memaparkan materi tentang tata bahasa kasus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu saya sendiri, Sri Utami Rizky, Ovinka Firliuhunyana, dan Febriana Visyavinka. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang tata bahasa kasus. Teori tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles G. Fillmore pada tahun 1968. Tata bahasa kasus merupakan kajian dalam semantik gramatikal. Tata bahasa kasus menunjukkan bagaimana hubungan semantik antara verba sebagai predikat dengan nomina dalam suatu kalimat. Tata bahasa kasus berdasarkan pendapat Fillmore dibagi menjadi beberapa kasus, yakni agentif, experience, instrumental, benefactive, objektif, source, goal, locative, time, commutative, dan faktitif. Untuk dapat menentukan jenis kasus tersebut dibutuhkan verba, karena keseluruhan makna kalimat melekat pada verbanya. Verba tersebutlah yang akan menunjukkan keadaan, proses, atau aksi yang akan terjadi. Tata bahasa kasus merupakan salah satu teori mengenai representasi peran semantis. Tata bahasa kasus dapat mendeskripsikan relasi semantis yang terdapat dalam suatu kalimat. Pernyataan ini dikutip dalam Albright tahun 2006. Dalam tata bahasa kasus, kata kerja dianggap sebagai bagian kalimat yang paling penting dan memiliki sejumlah hubungan semantis dengan satu atau lebih frasa nomina atau kata benda. Hubungan inilah yang disebut kasus. Kata kerja dipandang sebagai suatu peristiwa dan kasus merupakan peran frasa nomina pada peristiwa tersebut. Pernyataan ini dikutip dalam Tarigan pada tahun 1990. Kasus dalam tata bahasa kasus sendiri dapat dideskripsikan sebagai relasi antara kata kerja dan kata benda atau argumennya. Struktur yang berkaitan dengan makna dari kata kerja dideskripsikan dalam kerangka kasus. Kata kerja akan diikuti dengan sekumpulan kasus yang mungkin dan yang berkaitan dengannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ovinka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata bahasa kasus agentif. Kasus agentif adalah kasus yang secara khusus ditujukan bagi makhluk hidup atau yang bernyawa, yang melakukan tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Contoh, Novika meminum jus durian. Kata Novika di sini menunjukkan ia sebagai agentif dalam kalimat. Tata bahasa kasus experience. Kasus yang dialami pelaku satu berbeda dengan kasus pelaku dua, walaupun verba yang ada di dalam predikat adalah verba yang sama. Biasanya dalam kasus ini dicantumkan fakta-fakta tertentu. Contoh, Ninis merasa kedinginan, sedangkan Wulan tidak. Ninis yang mengalami kasus experience. Tata bahasa kasus instrumental. Kasus yang menjadi alat atau instrumental ialah kasus yang tidak hidup atau tidak bernyawa atau objek yang secara kausal terlibat di dalam tindakan atau keadaan yang diperkenalkan oleh verba. Contoh, Agung menulis menggunakan pensil. Pensil di sini menjadi instrumental. Tata bahasa kasus benefaktif. Nomina atau frasa nomina yang mengacu kepada orang atau binatang yang memperoleh keuntungan dari tindakan verba. Contoh, Syahniar membelikan Eca jilbab baru. Eca di sini menjadi benefaktif. Tata bahasa kasus objektif. Kasus ini paling netral. Tata bahasanya seperti kalimat biasa yang memiliki objek. Contoh, Iqbal memakai baju merah. Baju merah di sini sebagai objek. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Vinka.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang tata bahasa kasus source, yang merupakan sumber atau penyebab terjadinya proses atau kegiatan atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, Edward terjatuh dari tangga sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terjatuh di sini sebagai source atau sumber. Tata bahasa kasus kul dan faktitif. Tahun 1970 sampai 1971, Fillmore mengganti kasus faktitif maksud pada kasus tujuan atau goals. Kasus ini diartikan sebagai arah atau tujuan atau sasaran dari suatu kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, Putri membuatkan makanan untuk Naura. Naura di sini sebagai goals atau tujuan. Tata bahasa kasus logatif. Kasus yang memperkenalkan lokasi, tempat, atau letak, ataupun orientasi ruang atau spasi, atau tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Contoh, Iksora menginap di hotel sekitar Kapadosia atau Turki. Kapadokia, Turki. Di hotel sekitar Kapadokia, Turki sebagai lokasi atau lokatif. Tata bahasa kasus time. Waktu yang terpakai atau diduduki oleh suatu proses, kegiatan, atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, Tami dan Juwita menonton konser EXO di Jakarta besok. Besok sebagai waktu. Tata bahasa kasus komitatif. Benda atau seseorang yang mempunyai hubungan konjugatif dengan frasa benda yang lain, yang ditandai dengan preposisi dengan, bersama, dan sebagainya. Contoh, Vinka menari jaipong bersama Septi. Septi sebagai penyerta atau komiatif. Tata bahasa kasus yang menganalisis bahasa dengan cara memfokuskan teorinya pada verba, maka tata bahasa kasus ini terkadang akan sangat sulit atau tidak semua kalimat bahasa Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori tata bahasa kasus atau case grammar. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak memiliki tenses atau perbedaan konteks waktu yang ditunjukkan dalam perubahan verba, seperti yang dimiliki oleh bahasa Inggris. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sri Utami Rizky. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.